kasus kita aja, kasus aku dulu aja lama loh Mas. Tahunan loh itu, inget nggak sih? Sampai bosan bolak-balik. Sama-sama di Jakarta Selatan, Em. Iya, sama-sama lagi kita kayak napak tilas ya Mas. Kok bisa gitu loh 15 tahun kemudian loh. Ketemu di tempat yang sama dengan kondisi yang berbeda, tetapi sama-sama satu perahu kita. Iya. Gitu mantap. Lucu ya Mas kalau dipikir-pikir. Itu berapa lama Mas kira-kira ya? Saya masih agak abu-abu melihat jalannya persidangan ini ya. Iya sih. Sebenarnya saya sangat berharap karena majelis hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Saya sangat berharap sekali majelis hakim dapat objektif. Ketika korban punya 4 bukti, persilahkan. Ketika terdakwa punya 4 bukti, persilahkan. Gitu loh. Sehingga betul-betul equal, adil, seimbang. Iya. Jangan yang satu boleh, yang satu enggak. Nah itu kan jadi gimana gitu ya. Iya ya benar-benar. Jadi kalau Karena menurut kita, kacamata saya loh. iya benar. Itu kan pendapat kita ya Mas ya. Karena kita juga masyarakat mau lihat betul-betul seadil-adilnya dan seterang benderangnya gitu. Karena gunanya pengadilan kan itu. Nah, Nah, gunanya pengadilan juga dengan adanya fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, kesaksian, itu yang nanti akan disimpulkan dan menjadi kebijakan atau satu keputusan majelis hakim. Jadi misalnya nih, oh ternyata berdasarkan alat bukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, ternyata Nikita Mirzani itu lebih pantas pasalnya di pencemaran nama baik. Bukan di pemerasan, bukan di TPPU. Itulah gunanya pengadilan. oke, betul. Itulah gunanya pengadilan. Berarti masih panjang juga nih berarti Mas kalau begini. Ya, kita masih harus menunggu lagi lah beberapa mungkin minggu atau bulan ke depan ya. Ya, tapi nggak sampai Lebaran tahun depan lah. Lebaran tahun depan, buset lama banget Mas. Ya, kalau gitu kita nggak usah nunggu Lebaran monyet lah. Nunggu Lebaran panda aja. Itu. Lebaran panda. Lebaran panda. Nah iya, ini juga pada panas banget sama panda kan. Jadi ya mungkin Saya kasih kalau tahu ya teman-teman, nah, baik yang berpihak kepada siapapun lah. Jadi apa yang dilakukan sama gerombolan tersebut itu adalah tindakan-tindakan yang sangat-sangat pinter kalau saya bilang. kebalikannya pinter guys. Artinya tanpa dia sadari, dengan dia pikir dia jago, dia hebat, dia merasa nggak ada orang yang berani sama gerombolan mereka, mereka lupa. Mereka sedang meninggalkan jejak-jejak menuju ke kerangkeng besi. Yes, benar. Ini Itu. jejak digitalnya, ini kembali kesalahan yang kedua kali, Mas. Sedangkan keledai aja tuh nggak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dia Ini dia lupa di situ dia melakukan hal yang sama, dia sebagai terlapor posisinya. posisi terlapor Dia melakukan mengulangi perbuatan yang sama. sama. Makanya Astagfirullahaladzim. nanti ya saya jangan dikasih tahu dulu. Jangan Mas, buat keep Mas, keep secret, keep aja untuk surprise teman-teman kita semua yang ada di sini, ya kan? Jadi ibarat katanya nanti gongnya tuh nanti ya, jangan dihabisin semua di sini Mas. Betul. Ini barusan ada yang tanya nih, emang banyak yang tanya juga sama saya. Bang, hakimnya bisa diganti nggak? Jawaban saya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran kode etik dari majelis hakim. Betul. Gitu loh. Dan tidak ada urgensinya untuk mengganti hakim. Kecuali rekamannya Nikita dibawa menjadikan satu laporan atau pengaduan. Kalau hakim itu kan ada ininya ya, ada institusinya. Betul. Terus setelah didengarkan mungkin ininya ada dugaan ini itu. Nah, itu baru mungkin bisa. Oke.
Tapi kalau selama ini nggak ada laporan terkait dengan adanya dugaan-dugaan ini itu, ya nggak bisa. Tetap jalan sebagai hakim yang sudah ditunjuk dari awal, guys. Betul. Nggak Ini bisa banyak sekali sembarangan. soalnya pertanyaan seperti itu banyak sekali. Iya betul, nggak bisa main sembarangan ganti. Nggak bisa. Widih, Mas Sunan dapat bola. Wow. Wow, thank you banget loh untuk supportnya nih buat kita berdua di sini teman-teman ya. Luar biasa supportnya. Dan Keren ini- banget. JPU-nya bisa nggak Mas? Tuh ada yang nanya, JPU gimana? JPU tarik-tarikan rompi. Aduh. Sama juga kok jawaban saya. Artinya ada nggak laporan dari pihaknya Nikita ya kepada apa namanya ke kejaksaan gitu loh. Ya, Kan ke kejaksaan juga ada istilahnya, kalau kayak di polisi juga ada propamnya ya gitu loh. Kalau ada laporannya terus memang ditemukan, oh iya nih ini orang melanggar gitu ya. Nah, itu baru. Jadi segala sesuatu guys, kita ini nggak bisa berdasarkan apa keinginan kita, nggak bisa barbar gitu ya. Artinya semua kalau bicara hukum tuh ada aturannya, ada mekanismenya, ada prosesnya, gitu. iya benar ya. Kita suka nih sama jaksa sama hakim ini ganti, atau kita teriak-teriak ganti nggak bisa. Nggak bisa teman-teman, ada proses dan ada aturannya di situ. Nggak bisa. Yang berhak mengganti ya institusi terkait gitu, bukan karena kita masyarakat merasa harus ganti Ya, itu jadi diganti. tapi juga harus ada dasarnya. Dasarnya Benar, misalnya dari bukti rekamannya Nikita diduga ada ini ada itu. Nah, itulah nanti dari komisi yudisial turun, dari jaksa intelnya turun gitu. Jadi ada aturannya. Benar. Sampai ada yang bilang Karena gini, Mbak Ema, kalau kita hidup tidak ada aturannya, maka apa yang membedakan kita manusia dengan binatang? betul sekali. Aturannya jelas kok. Tidak boleh membuat rusuh gaduh di pengadilan. Tidak boleh menyerang orang, mengeroyok orang, mempersekusi orang di manapun itu. Yes, benar banget Mas. Rules. Nah, inilah yang membedakan manusia dan hewan atau binatang itu. Kita hidup ada aturannya. Betul. Gitu. Jadi ya kita sama-sama tunggu lusa ya. Lusa pagi hari Kamis kita akan ada di sana ya Mas. Pastinya kita akan update lagi ya dengan saksi yang baru, pada penasaran tuh. Pokoknya tadi Mas Sunan udah spill ya, Mas Sunan udah ditunjuk sebagai pengacara adoptif. Jadi nanti lihat aja bagaimana sepak terjangnya di pengadilannya Mas. Tuh. Ya jelas klien saya agak ini ya, maksudnya Mas Sunan, nanti kalau saya dipanggil resmi di pengadilan sebagai saksinya kasus Nikita Mirzani, terus kalau ada gerombolan mereka tuh gimana katanya? Nah, Saya harus gimana Mas Sunan? ya. Gitu. Ada kekhawatiran, sehingga ya tentunya nanti kita lihat lah ya, kejutan apa lagi yang gaya saya atau cara saya untuk melindungi klien saya. Karena ini termasuk klien yang krusial loh Mas. Iya. Sangat. Jadi Mas Sunan memang harus ekstra careful sih, bener.